Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi scroll TikTok kok lagi ribut-ribut masalah Agus ini ya. Jadi menghibur juga ya, dimana setelah saya ikuti coba masalah Agus ini ya, sekarang yang jadi pengacaranya kan si Farhad Abbas tuh ya. Ini saya tertarik juga dengan para netizen netizen yang salah satu netizen mengatakan Bang Farhad disuruh balik lagi ke Cirebon tuh urus kasus Vina katanya ya. Tapi kurang menarik sebetulnya kalau kita coba tidak mendengar tuh ya celotehan para netizen mengenai si Agus ini gitu ya. Jadi gimana video sekapnya sebetulnya? Ini dia. Lantar, bukan orang buta ya. Nah, terus dan tidak ada apabila Agus pakai BPJS dia boleh menggunakan itu, tidak ada kalimat itu. Nah, pada kesempatan ini Novi kita minta diaudit yayasannya. Apa motivasi dia mengatakan bahwa sumbangan buat yayasan dan buat Agus? Tiba-tiba Agus dipermalukan dengan cara-cara lu dikasih uang kok pergi BPJS hingga orang menghina Agus. Jadi kita dengar dulu ya pernyataan dari Abang Farhad ini ya. Kita dengar dulu nih. Menarik ini. Yuk kita lanjutin. Orang muncul Agus, padahal uangnya masih ada, masih utuh. Dan bagi yang bagi Anda tidak nyumbang tuh. Ya. Tapi bagi yang nyumbang juga menghina. Karena uang kalian ada di yayasannya Novi. Oke, silakan. Ya, tuh Agus tuh. Jadi buat Bu Novi beri statement ke masyarakat negatif yang benar kesimpulannya. Kasihan Mbak orang yang nyumbang ke saya. Kalau saya aja sebagai orang yang nyumbang dibuat seperti itu, gimana rasanya? Kasihan yang akhirnya tadi jadi pahala. Jadi kita berprasangka buruk bagi yang menyumbang. Kan kasihan. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ini kan namanya buat masyarakat mengiring saya itu. Sekarang bukan lagi masalah Novi dengan Agus, tapi Novi dengan Mbak Novi itu dengan hukum sekarang ya. Oke, kita duduk dulu ya. Ya, sekarang Mbak Novi sama hukum tuh ya. Jadi gimana polemiknya sebetulnya? Coba nanti di season lain kita bahas ya. Tapi saya tertarik dengan celotehan para netizen ini ya, yang luar biasa kreatif ya menanggapi video yang tadi gitu ya. Kita mulai, ini dia celotehan para netizen menanggapi video yang tadi. Ini dia videonya. Kamu nggak pernah punya niat materialis untuk meninggalkan Agus, memorotin Agus, nggak ada ya? Farhad, lu yang menawarkan diri untuk membela si Agus. Gue nggak tahu apa misi lu untuk membela si Agus ya kan. Cuman lu yang tahu sama Allah. Terus sekarang lu minta perlindungan pembelaan sama orang Aceh. Orang Aceh tahu kali mana yang harus dibela dan mana yang harus yang tidak dibela. Manusia kalau jauh sama Allah seperti itu, orang ada niat baik sama dia, biar mata dia bisa melihat dunia yang indah ini, hanya karena dengan uang 1,5 M belum tidak tahu terima kasih, tidak tahu sama siapa pertama yang harus dia bilang terima kasih begini. Kamu nggak pernah punya niat materialis untuk meninggalkan Agus, memorotin Agus, nggak ada ya? Bang Farhad, Mas Agus, kalau di Bali kan sudah namanya kena musibah, terus egonya tinggi banget. Itu kalau di Bali dibilang apa? Nggak metilesan raga, tahu? Nggak sadar diri, nggak merasa bahwa diri udah dapat musibah kayak gitu, harusnya syukur ada yang bantu, entah itu sedikit, entah itu banyak, dipandu aja sama Novi itu agar dapat pengobatan, agar dapat seperti apa caranya yang benar gitu. Ya ikutin aja menurut aku ya. Jangan kayak gini kok ngelawan terus. Apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya. Astagfirullahalazim guys, ini makin panas, makin runyah, makin ruwet, makin panjang. Akan berapa episode ini? Astagfirullahalazim. Tenovi banyak istighfar, netizen banyak istighfar ya. Yuk banyak istighfar, ngelus dada ya. Ya, ini kesalahan dari awal Tenovi.
Coba ya, Ya. kalau mau bantu orang dilihat-lihat dulu atau Tenopi ya. Boleh jadi orang baik, tapi Iya, sama orang iya. baik juga ya. Biar kebaikannya itu memang benar-benar tepat guna, Tenopi. Mas Agus, yang sabar ya. Jangan marah-marah atuh. Jadi takut. Agus takut, Bu. Agus takut. Kehabisan uang ada semua. Justru sebaliknya. Apa dasar hukumnya no? Aku takut. Boleh nggak uangnya Agus gunakan untuk biaya hidup sehari-hari? Hei, Gus, itu duit untuk mata baru, Gus. Dan sekarang kamu bilang Mbak Novi kejam. Udah dibantu, Ya. alhamdulillah, terima kasih harusnya. Jangan bilang orang kejam. Awalnya aku lihat kasus kamu ya, Gus. Aku simpati, kasihan. Setelah kasus kayak gini masalah uang, enggak lah, aku enggak simpati lagi. Yang ada malah, aduh, pulang aja lah Gus ke Aceh sana ya. Mentang-mentang dibilang sama si Farhad kamu ngelunjak ya kayaknya ya. Ngelunjak, nggak terima kasih kamu itu Gus. Udahlah Gus. Aku juga mau minjam duit Gus. Wawa, nenek, poyang mau minjam. Aku takut. Kamu nggak pernah punya niat materialis untuk meninggalkan Agus, memorotin Agus, nggak ada ya? Aku salpok guys sama kupingnya Agus. Itu Jangan, kok kayak ciri-ciri kayak mau meninggoy gitu ya. Coba deh perhatiin kupingnya itu kayak masuk ke dalam gitu. Kayak orang ciri-ciri kayak mau meninggoy gitu guys. Apakah dia ini guys udah ciri-ciri mau meninggoy? Makanya kelakuannya aneh. Ang. Mempermalukan saya. Saya orang sakit. Saya di Teuing kumaha pikiran si Agus ieu eta mah anu disebut air susu dibalas dengan air tuba teh Nopi sing sabarnya semangat. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah Waalaikumsalam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya makin kesini arah berpikir Agus ini makin nggak jelas ya. Apakah karena orang-orang di sekitarnya atau emang mental Agus yang seperti ini? Ya, kalau ditelusuri ke belakang kan Agus seperti ini karena lisannya yang membuat bawahannya melakukan tindakan yang di luar nalar kita ya, menyiramkan air keras. Tapi makin kesini pernyataan Agus ini makin banyak yang kontroversi ya, apalagi setelah salah satu pengacara memberikan dukungan kepada Agus. Ya kasihan banget ya sebenarnya. Dalam kondisi dia yang seperti ini, mentalnya juga sepertinya terganggu. Sebenarnya kita berharap keluarga lah yang harusnya memberikan arah yang baik ya untuk jalan supaya Agus ini menemukan jalan yang baik untuk kedepannya. Selain masalah pengobatannya, juga masalah mentalnya. Mudah-mudahan Agus dapat pencerahan ya. Jangan sampai hal seperti ini berlarut-larut, justru bakal merugikan Agus sendiri. Ya begitu Gus ya. Terima kasih. Tapi sebenarnya menarik semeton ya. Mungkin di season lain kita akan ngebahas tuh ya kronologi kenapa sih Agus sampai seperti ini begitu ya. Yang katanya tadi ada salah satu juga yang mengatakan bahwa ini buah dari lisannya ya, yang membuat bawahannya itu menjadi emosi begitu ya. Tapi yang menarik semeton ya, dari salah satu pernyataan dari netizen juga yang mengatakan menyarankan ya si Abang Farhad ini untuk kembali aja fokus ke kasus Vina begitu ya yang di Cirebon. Jadi kita lanjutin semeton ya, ini dia videonya. Bisa menerima kembali uang itu, ya. Namanya donasi itu diserahkan ikhlas buat dia. Halo Bang. Udah Bang, balik aja ke kasus Vina Bang. Udah bagus-bagus ngurusin kasus Vina. Malah ngurusin orang sakit yang nggak tahu diri. Balik Bang, gue udah simpati sama lo ngurusin kasus Vina. Malah ngurusin orang sakit hati Bang.
Harusnya kalau udah dibantu Iya itu ya sih, terima kasih. Udah ngerasain duit di atas 100 juta kok nggak Iya. terima kasih, malah ngelaporin. Lucu. Semoga cepat Iya. sembuh aja lah. Buat Bang Farhat Abbas, balik aja Bang, ngurusin kasus Pina aja lah. Dipitnah. Ya, tidak ada pengguna uang, Kejam, tidak loh. ada kehabisan uang. Kejam. Ada Sekarang kamu bilang kejam, kejam. Tapi dulu kamu yang Iya. minta sama Teh Novi ya. Yang mengiba-iba untuk apa? Untuk matamu biar sembuh. Ada videonya kok, jelas-jelas semua bisa lihat. Kok bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu? begitu. Harus mau saya bela, Iya. istri saya dan orang tua saya. Alah Gus. Lo bukannya bersyukur dibantuin. Ya Allah ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah. Sini donasi air keras ini. Maaf, ceplosan. Gus, Tenopi itu udah bantuin lu. Lu kalau kagak ada mereka berdua sama Denny Sumari, gua kagak bakalan bisa dapat sebanyak Iya, itu bener. duit. Malah sok-sokan sekarang nggak butuh duit itu ya nah, kentut Batman lo. Oncom lo tau, oncom tumis lo tau nggak? Bangke lu udah dibantuin bukannya bersyukur berobat malah laporin yang bantuin lu ke polisi. Lah otak lu kemana? Gue kira mata lu doang. Aduh. Emosi. Kamu nggak pernah punya niat materialis untuk meninggalkan Agus, memorotin Agus, nggak ada ya? Gus, kok aku kayak greget banget loh Gus dengan caramu ngomong gitu. Kalau nggak penting uang ini buat pengobatan ya udah tinggal Iya, kembalikan iya, aja bener loh. sih. Ya toh, beres kok. Nggak usah kebanyakan ngomong loh Gus. Dari awalnya kan kamu yang minta tolong, udah ditolongin malah jengkeli. Satu kata buat aku apa nih komen guys? Iya. Istri saya dan orang tua saya. Saya nggak Agus, kata gue lu mandi. Mandi gak lo? Kamu nggak pernah punya niat materialis untuk meninggalkan Agus, memorotin Agus, nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menurut saya nih ya, teman-teman, udahlah Tenovi nyerah aja, kasih aja semua uangnya ke si Agus ya. Karena secara hukum pun sebenarnya uang yang sudah lari ke rekening si orang itu yang mau kita bantu itu sudah menjadi haknya, itu secara hukum ya, sudah menjadi haknya kayak gitu, dan kita nggak bisa membawa itu ke jalur hukum karena uang itu larinya langsung ke rekening dia. Makanya satu kesalahan Tenovi sebenarnya, kenapa uang donatur atau uang donasi itu tidak transit dulu ke lembaga Tenovi, lembaga donasi Tenovi gitu loh, di rekening lembaga tersebut. Transit dulu di situ, lalu bikinlah komunikasi dengan para donatur bahwa beberapa persen dimohonkan untuk dihibahkan ke lembaga, yaitu terkait uang transportasi, jasa pendampingan. Pendampingan tuh macam-macam ya, bisa memastikan tujuan dari uang itu kemana. Misalnya petugas lembaga itu bisa mendampingi si kita sebut siapa ya? Kita sebut si orang yang mendapat donasi lah ya. Nah, misalnya kayak si Mas Agus itu langsung dicari ke rumah sakitnya atau di prepare, dipersiapkan schedule atau waktu operasinya, dokternya dan segala macam lah gitu. Jadi itu namanya jasa pendampingan ya. Jadi betul-betul dikawal sampai selesai tujuan dari donatur itu mengirim uang untuk si orang tersebut gitu ya. Dan itu ada uang jasanya ya, ada administrasinya. Nah itu harusnya dipertegas oleh
lembaga donasi, dan kedua tadi apa itu, uang transportasi ya penting juga lah. Kita kalau mau pergi ke rumah si orang tadi itu kan butuh bensin dan segala macam, itu pasti harus disisihkan. Nah setelah semua list dari administrasi yang keluar dari lembaga donasi itu dihibahkan dari uang donasi itu, maka sisanya dikasihlah ke si orang tadi gitu loh. Harusnya begitu ya. Nah kesalahan Tenovi itu adalah dari segi manajemennya mungkin kurang kurang fokus ke situ, atau mungkin lagi sibuk-sibuk jadi nggak terpikir ke situ. Seharusnya seperti itu ya cara manage lembaga donasinya, itu jauh lebih safety dari hal-hal yang seperti ini. Nah tapi ini kan sudah terjadi ya, udah Tenovi kasih aja dah, udah ikhlas, kasih aja semua sama dia. Nanti kalau dia memang yang seperti itu, dia akan kena karmanya. Tenovi, dia akan kena karmanya, percayalah. Seberapa sih uang 1,5 M? Kalau toh juga si kawan itu tidak mampu menggunakannya dengan baik, ya pasti dia hancur. Ada karmanya itu Tenovi ya. Jangan hanya karena uang ini masyarakat jadi pusing dengan hiruk pikuk masalah perebutan uang donasi. Nanti takutnya masyarakat itu tidak percaya lagi kepada lembaga donasi, jadi skeptis gitu, jadi mulai malas gitu untuk bersedekah di lembaga donasi gitu ya. Jadi udah, saran saya Tenovi, ikhlaskan. Dan kalau memang si Agus ini tidak amanah sesuai dengan yang kita lihat tingkah dan perilakunya belakangan ini, baru-baru ini, pasti dia akan kena karmanya. Udah, kita jangan perburuk track record kita hanya karena berurusan dengan orang seperti ini. Oke Tenovi, itu saran dari saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah mau ikutan sedikit ngomentarin kasusnya si Agus yang viral ya, akhir-akhir ini viral karena tiba-tiba si Agus ini menggait Farhad Abbas untuk melaporkan si Novianti Pratiwi yang notabene adalah orang yang awalnya membantu dia mengumpulkan donasi ya, melaporkan Pratiwi Novianti ini. Nggak tahu dia melaporkannya pasal apa ya, tapi dengan adanya laporan ini jadi rame lagi di sosmed, yang banyak membahas dia, terutama orang-orang yang ngebantu dia donasi sama dia itu pasti akan kecewa berat. Gue yakin 1000% orang-orang yang punya awal niatnya adalah ngebantu dia, biaya pengobatan dia, tiba-tiba dia dengan seenaknya menyalahgunakan uang donasi itu untuk keperluan bayar utang keluarganya, bawanya ditransfer ke saudara-saudaranya. Tidak ada laporan transparan kepada yayasan atau kepada Mbak Novi itu sebagai orang yang awalnya membantu dia membuka donasi untuk pengobatan biaya mata dia. Bahkan dia diundang ke podcast ya, supaya dia bisa mendapat empati dari orang dan mau membantu dia mengobati matanya. Nah, pada kenyataannya setelah donasi itu terkumpul yang lumayan banyak, bukan digunakan semula awal adalah niatnya mengobati mata, malah dipakai untuk yang lain. Salah satunya adalah membayar hutang nyawa saudara dia dan ditransfer ke beberapa saudaranya yang lain. Ya, bahkan pengobatan dia masih pakai BPJS, sementara dia sudah terkumpul donasi lebih dari 1 miliar. Maksudnya orang-orang yang berdonasi sama lu tuh pengen lu sembuh, Gus. Orang pengen mata lu melek lagi. Lu keluar negeri kek, lu cangkok mata kek atau apa deh, terserah gitu. Yang penting lu bisa sehat lagi. Orang awalnya adalah ngebantu lu tuh, tujuannya adalah itu. Itu yang harus lo garis bawain ya. Lu harus tahu dulu nih, orang-orang ngebantu lu buat apa. Emosi. Gue yakin kalau awalnya lu menghibah, drama, lu sedih banget kayaknya ya,
orang berempati sama lu, terus lu bilangnya gini, Agus sedih, mata Agus lagi sakit dan Agus butuh uang untuk membantu bener bayar sih. utang, untuk transfer saudara-saudara Agus yang susah. Gue yakin 1000% lu nggak akan dapat donasi, Gus. Lu nggak akan dapat orang yang nyumbang lu, sekalipun mata lu buta. Ya. Kenapa? Karena kemarin tuh orang-orang banyak kebantu lu, karena salah satunya adalah ada rasa kasihan, iba, empati, ya, dengan kondisi mata lo seperti itu. Jadi orang pengen ngebantu. Nah, terus lu dengan mudahnya memakai uang donasi itu untuk keperluan yang lain. Agus, lu awal mulanya disumbang orang itu Waalaikumsalam. melalui Mbak Novi itu ya, yang notabene memang dia udah biasa membantu orang ODGJ, orang-orang tidak mampu, yang memang dia bekerja di kayak sosial gitu ya. Itu semua donasi itu ada aturannya, Gus, asal kamu tahu ya, ada aturannya, ada pertanggungjawabannya ya. Awal donasi itu adalah untuk apa gitu kan. Kalau kamu kan kemarin pertanggungjawabannya tuh sebenarnya kan open donasi untuk pengobatan mata Agus Salim, ya kan. Pada kenyataannya uang donasi itu yang terkumpul itu tidak lo pakai untuk itu, kebanyakan untuk lo pakai keperluan keluarga lu, dan lu tidak transparan kepada Mbak Novi, orang pertama yang ngebantu lu. Bahkan lu sampai diundang ke podcastnya Bang Densu. Lo bilang di situ tadi kan, Agus nggak butuh uang, Agus merasa saat ini Agus nggak penting uang buat Agus merasa harga diri Agus diinjak-injak. Gue kaget lu ngomong begitu, Gus, di wawancara dengan Farhad Abbas. Lu lupa ya, Gus? Lu waktu di podcast Bang Densu yang terakhir, lu bilang Agus mau pulang ke Aceh aja, boleh Agus minta uang donasinya untuk keperluan Agus di Aceh. Lu jangan lupa ingatan, Gus, ya. Lu jangan lupa ingatan, jangan pura-pura lupa. Dan lu jangan juga lupa lu yang dulu sedih-sedih menghibah-hibah Agus sedih banget, itu udah viral, Gus. Ada jejak digitalnya, Gus. Ya, lu manipulatif tuh namanya, lu jual kesedihan itu namanya, lu drama itu namanya. Gue yakin orang-orang yang ngebantu lu saat ini kecewa dengan sikap lu yang saat ini. Ya, pasti bakalan kecewa ya. Gitu. Agus coba pikirin lagi deh, Gus. Udah bener kemarin itu uang itu akhirnya dioperalihkan ke yayasan lagi sisanya ya, walaupun sebagian udah pakai sama keluarga lu kan buat bayar utang dan lain-lain. Gak apa-apa tuh. Gue pikir lu kemarin waktu uang itu dialihkan lagi ke yayasannya Mbak Novi, lu tuh paham, Gus. Lu tuh ngerti, toh uang itu ditaruh di yayasan, apapun keperluan lu akan diberikan. Contohnya, kalau lo butuh mobil untuk fasilitas lo mondar-mandir ke rumah sakit, lo akan diberikan. Bahkan untuk daycare, untuk perawatan lo di rumah, mungkin lo butuh suster atau apapun, akan diberikan. Lo tinggal ngomong, Gus, lo kurang enak apa coba? Dan orang-orang yang ngebantu lo pasti akan ikhlas lillahi ta'ala. Uang itu di-manage sama yayasan, karena akan jelas peruntukannya. Nanti si Novianti Pratiwi itu juga akan dengan gamblang, kalau diaudit oleh dinas sosial akan tahu nih uang ini kepake untuk ini, pemasukan sekian, pengeluaran untuk Agus sekian itu ada gitu loh, Gus. Nah gitu, gue pikir kemarin lo tuh udah paham, Gus. Dulu kan awalnya lo berkelit, saya nggak tahu kalau ada aturan begitu. Nah akhirnya dijelasin sama Mbak Novi dan timnya. Kemudian duit itu akhirnya sisanya dialihkan ke yayasan, dan timnya juga udah bilang ini semua untuk keperluannya Pak Agus. Apapun nanti yang dibutuhkan akan diberikan dan akan ditulis semua laporannya akan ada gitu. Tiba-tiba lu sekarang dengan Farhad Abbas mau ngelaporin si Novi ini dan timnya, atau dengan Bang Densu juga ya, gue dengar tuh mau lo laporin. Itu maksudnya apa, Gus? Lu paling nggak lu bukannya berterima kasih ya, Gus ya, lu malah mau cari masalah dengan orang yang mau ngebantu lu. Aduh, Agus, nanti lu nggak takut kena sendiri, Gus, lapor kayak gitu, Gus? Terus lu dimasukin bui satu sel dengan yang nyiram lu kemarin gimana, Gus? Mau lu? Aduh, ya Allah, Agus, udah deh, Gus. Lu sadar,
lu insaf. Udah gue awalnya juga tuh sama si Farhad Abbas tuh sempat respect kemarin gara-gara ngebela kasus Vina itu ya. Terus sekarang jadi gini lagi dia sih. Aduh gimana ya Gus. Ingat ya Gus, orang-orang yang nyumbang elu itu ikhlas dan rela ridho itu manakala dipakai memang benar-benar sesuai dengan niat awal, bantu nyembuhin mata lu ya, mata kamu, bukan untuk bantu bayar utang Wawa dan bantu saudara-saudara kamu yang lain, kamu transfer ke sana sini 50 juta bukan itu. Gue yakin orang yang nyumbang kamu tuh juga punya utang mungkin Gus, mereka aja mungkin masih cicilannya banyak karena empati dengan kamu, menyisihkan sebagian rezekinya untuk kamu. Lah kamu malah begitu. Kamu bahkan bilang di rumah sakit mau pengen mandiri terus nggak boleh, disuruh dialihkan BPJS. Hei Agus, gue juga pernah jadi pasien Gus. Mana ada rumah sakit yang menolak pasien eksekutif? Mikir Gus, aduh Agus, nggak ada Gus. Rumah sakit tuh nggak ada yang mau menolak pasien eksekutif dialihkan BPJS. Rumah sakit mana Gus? Jangan ngadi-ngadi ya Gus ya. Coba Agus berpikir tenang. Coba loh Agus lihat itu, Agus viral di sosmed tuh komentar-komentar netizen tuh gimana. Netizen sekarang nih udah pinter mendengar Gus, andai melihat apa yang terjadi. Nggak bisa lagi dimanipulatif, nggak bisa lagi dibohongin, kecuali yang waktu awal kemarin nih ya, mungkin merasa terbohongi nih karena sekarang endingnya kok jadi gini ngebantu Agus gitu. Oke Gus, ya Agus sekarang coba berpikir jernih deh sebelum semuanya nanti jadi kacau buat Agus sendiri ya Gus. Oke Gus, aduh gregetan gue Gus, pengen gue cubit nih ginjal lu, aduh. Iya benar. Yang penting adalah harga diri istri saya. Selamat pagi, izin stitch ya kakak. Aduh, ini lagi Agus lagi, ya kan? Nah itu ngapain juga koar-koar di luar? Aku melindungi harga diri istriku, keluargaku, orang tuaku. Apa? Orang tua yang makan uang donasi, istri yang makan uang donasi, bodoh. Malah nyalain orang yang bener sih. ngebantu lu yang udah nyariin lu donasi, goblok. Agus, tolol, idiot. Malah itu lagi mau ini apa, minta tolong pengacara yang kurang, sangat amat kurang sekali, ya kan? Sangat tidak meyakinkan pengacara itu, yang mau apa ya, Waalaikumsalam. Ikutan tenar aja kali ya. Pansos. Itu pengacara itu mau pansos, goblok. Ya. Kayak Rasman. Ya, lu tahu nggak? Rasman. Lu ngerti kagak? Aduh, ini lagi idiot satu ini. Aduh. Lu itu nggak pantas untuk dibantu seluruh Indonesia loh. Lu nggak pantas loh. Ya, orang kayak gini nih yang harus dimusnahkan di muka bumi ini nih. Nih, orang yang kayak gini nih udah dibantu nggak tahu diri, ya idiot lagi. Itu lu kesini tak siram lu muka lu biar melepuh, apa kelihatan tuh tulang tengkorak lu tuh, ya sini gue siram lagi. Emosi saya lama-lama sama ini Agus. Tiap hari FYP ku cuman Agus. Pening kepalaku, weh. Yang saya penting adalah harga diri istri. Ini kalau boleh bersaran kepada Agus dan keluarganya. Sekali lagi hanya saran, diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa. Siapa saya hanya netizen. Menurut aku nggak usah menggugat Mbak Novi.
Bukan saya membela Mbak Novi, tapi secara logika saja. Dari banyak sisi kamu itu sudah salah menggunakan dana donasi tidak untuk yang utama yaitu berobat, tapi untuk ini bayar ini. Kalau kamu bilang haknya itu maksudnya orang-orang mendonasikan itu untuk kamu berobat, bukan untuk kamu menggunakan dana itu seenak kamu sendiri, mentang-mentang itu sudah ada di rekening kamu. Enggak, orang-orang ngasihkan ke kamu itu untuk berobat, bukan untuk bayar utang keluarga, bukan untuk ini, bukan untuk itu, enggak. Utamakan berobat dulu. Harga diri, kamu sendiri yang sudah membeli harga dirimu dengan uang donasi. Jadi, kalau sekarang kamu nuntut Mbak Novi, itu akan tambah kesalahanmu. Menurut aku itu blunder. Sekali lagi ini saran, dipakai silahkan, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Dan belum telat juga kalau kamu mengambil keputusan lain. Misalnya, Pak Farhad udah terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak usah menggugat. Kemudian kamu minta maaf ke publik. Mohon maaf bagi orang-orang yang telah membantu saya, terima kasih. Dana akan digunakan sebaik-baiknya atas pendampingan dari yayasan. Silahkan kamu mau milih siapa pendamping kamu, Mbak Novi, Bang Densu, atau relawan lain. Dan kamu minta maaf kepada Mbak Novi dan Bang Densu. Apapun yang terjadi, mereka itu adalah orang yang membantu kamu sehingga kamu dapat donasi. Sekarang orang yang membantu kamu gugat atas nama harga diri. Bagian mana Mbak Novi yang menginjak-injak harga dirimu? Mbak Novi hanya minta rekening, dan itu maksudnya mutasi, rinciannya, pengeluarannya itu berapa. Jangan lupa bahwa orang-orang yang tahu alur rumah sakit, alur berobat, alur BPJS itu banyak sekali. Jadi kalau kamu bilang, lah kata dokternya nggak bisa pakai umum, sebaiknya pakai BPJS, nggak ada. Dokter mana yang bilang seperti itu? Normalnya orang kalau sudah dapat duit 100-200 juta, itu langsung daftar umum, langsung satet-satet, dan dokter akan mengarahkan yang terbaik. Kalau di Indonesia, kalau dapat di atas 500 juta, kamu seharusnya kalau misalnya orang umum. Semakin menarik sebeton ya. Sekali lagi mungkin kalau ada waktu nanti season berikutnya coba kita telusuri sebenarnya kasus ini gimana sih kronologis yang sebenarnya begitu ya. Jadi segitu sebeton ya. Semoga videonya Mas Agus begitu kan bisa menghibur sebeton semua ya. Tapi intinya apa yang kita lakukan itu baik buruknya akan kembali kepada diri kita ya. Jadi segitu sebeton ya. Dari video 100% untuk jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakhir fatal. Jadi segitu ya video sebeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.